Shalom anak-anak. Untuk kali ini kita menginjak materi baru, yaitu statistika. Statistika itu dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka yang menggambarkan suatu masalah, atau dapat juga diartikan sebagai suatu ukuran yang akan dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil data itu. Ya, misalkan nih, rata-rata skor matematika kelas 78, kan ada data ya. Terus juga ada data bahwa 90% penduduk Indonesia berada di pedesaan. Ya. Jadi banyak, tetapi statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan dari keseluruhan objek ya. Nah, keseluruhan objek itu disebut populasi yang akan diteliti ya, yang akan diteliti. Sedangkan wakil dari populasi disebut sampel ya. Cara membaca data. Cara membaca data dalam tabel misalkan ya, perhatikan ini. Nah, berarti ini ada satu ulangan yang terjelek 4, tertinggi 9. Nah, ini banyaknya yang mendapat nilai masing-masing ya. Contoh yang mendapat 4, yang mendapat 7, 4 anak, mendapat 8, 2 anak, yang mendapat 9, 1 anak. Jadi yang tertinggi itu nilainya 9. Bentar. Terendah adalah 4, yang mendapat nilai 4 adalah 4 anak. Sekarang contoh berikutnya, membaca data dalam diagram batang. Nah ini. Nah, di dalam diagram biasanya yang mendatar ini menunjukkan tahun yang berurutan ya, nggak boleh selang-seling. Jadi mulai dari tahun yang dahulu sampai sekarang atau seterusnya. Nah, yang vertikal adalah banyaknya atau frekuensinya, seperti ini ya. Yang tertinggi tahun berapa, yang mengalami kenaikan terbanyak tahun berapa, yang mengalami penurunan tahun berapa ke berapa gitu ya, cara membaca data. Nah ini, untuk data dalam diagram garis biasanya datanya kontinu ya, misalkan kelahiran bayi, atau ini apa ini, nah ini ya, tahun segini segitu, tahun ini segitu, dan seterusnya. Ini misalkan terjadi di puskesmas atau di mana, dibuat gini. Jadi berkelanjutan ya, untuk mengetahui perkembangan penduduk di suatu daerah. Nah, membaca data dalam diagram lingkaran. Nah, misalkan begini. Nah, ini ada data ini. Berapa banyaknya orang? Ya tergantung yang mau digambar di sini berapa orang. Misalkan ada 60 orang ya di sini. Yang suka basket 40%, berarti ya 40 per 100 kali 60. Oh, ternyata yang suka basket saja 24, voli 18, tenis 12, lari 6 anak. Gitu ya. Nah, OJIF ini ada. Diperoleh daftar distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini atau distribusi frekuensi ini biasanya untuk data-data yang banyak datanya agak banyak. Maka dia dibuat interval di sini ya. Tidak harus 160, 161, antara ini sampai sini. Ya. Nah, ini ya. Antara ini sebanyak ini, sebanyak ini. Nah, ini datanya dikelompokkan. Jadi yang mempunyai nilai berapa sampai berapa hanya segini dan seterusnya. Oke ya. Itu contoh dari. Nah, OJIF itu ada dua, OJIF positif dan OJIF negatif. Nah, OJIF positif diperoleh dari kurang dari, OJIF negatif diperoleh dari lebih dari. Nanti pada saat pembahasan distribusi frekuensi kita jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Dari bawah naik ke atas. Tapi OJIF negatif dari atas turun. Gitu ya. Nah, nanti diajari. Cara menyajikan data juga sama. Ada dalam bentuk tabel. Seperti tadi ya, ini. Tabel ini ya. Terus ini. Nah, ini. Tahun ini banyaknya perempuan, ini laki jumlah. Biasa gitu ya. Terjadi di sekolah atau dimanapun mesti ada daftar.
jenis kelamin ini. Terus ada lagi, ini tabel distribusi frekuensi ya, ada intervalnya ini. Nah ini ada diagramnya, diagram batang tadi ya. Ini ada kadang-kadang yang kayak gini, tapi yang sering dipakai ini ya, yang banyak datanya vertikal, terus gambarnya yang horizontal, tapi dibalik ya, tapi jarang ya, yang sering dipakai ini. Nah ini kadang-kadang yang tadi seperti tadi jenis kelamin kadang-kadang ditumpuk, yang bawah apa, yang atas apa. Tapi lebih bagus ini ya, berdampingan laki perempuan per tahun ya, tahunnya nggak boleh selang-seling, harus berurutan seperti ini ya. Diagram garis yaitu tadi. Nah ini ya Pak bilang tadi, diagram garis serba terus, jadi berkelanjutan. Contoh bayi per bulan diukur, nah sampai berapa tahun. Nah ini contoh ini bulan ini. Nah lihat ini kemajuan bayi ya. Kalau diantara ini ada yang turun, berarti bayinya kurang gizi karena berat badannya turun. Seharusnya bayi kan semakin bulannya bertambah, berat badannya semakin naik, kan dia akan bertumbuh menjadi besar. Maka kalau ada yang turun berarti perlu diperiksa oleh tim kesehatan kenapa terjadi seperti itu. Makanya dibuat diagram, biasanya diagram garis ya, pembuatannya seperti itu. Nah ini sekarang diagram lingkaran yang agak lama. Nah di dalam diagram lingkaran seperti ini ya, kita kan ada gambarnya kan nggak sama ya, sudutnya berapa. Nah untuk mencari sudut, nah ini banyaknya orang per mata pelajaran dibagi semua orang kali 360 derajat. Nanti ketemu derajatnya di sini. Ya ini untuk gambar. Misalkan matematika segini, IPA, IPS, kesenian, bahasa Inggris. Nah, maka caranya itu gini, yang di banyaknya anak per mata pelajaran dibagi keseluruhan dikali 360%. Terus kalau mencari persentase sama, banyaknya anak per mata pelajaran per jumlah anaknya dikali 100%, maka ketemu persen. Nah, tapi untuk gambarnya ini ya pakai derajatnya. Setelah ketemu semua, kamu pakai busur, buat lingkaran dulu, dibuat satu garis, misalkan ini ya. Terus dihitung berapa derajat. Butuh 90 ya 90. Tarik garis lagi, butuh berapa? Tarik garis lagi, butuh berapa? Tarik, dan seterusnya. Sampai semua ini tergambar. Oke gitu ya. Nah itu tadi. Sementara statistika kita pengenalan dulu. Nanti ini kamu kerjakan ya. Nanti saya kirim lewat GCR ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.